Pemirsa, Anda kembali di Buletin Sumatera Utara. Berita selanjutnya, konferensi pers bersama antara Kejaksaan Agung dan PT Pertamina Kamis lalu dipandang sebagai upaya meredakan kemarahan masyarakat atas kasus korupsi dan blending BBM di Pertamina. Namun para pengamat menilai pernyataan verbal seperti itu tidak cukup. Lantas pemirsa, apa yang harus dilakukan? Berikut ulasannya untuk Anda. Hari Kamis lalu, Kejaksaan Agung menggelar jumpa pers untuk menjelaskan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi dan blending BBM Pertamina. Tampil dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bersama Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Dalam jumpa pers ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan, korupsi minyak mentah yang sedang disidik Kejaksaan Agung merupakan produk BBM tahun 2018 hingga 2023. Saat ini, kualitas dari seluruh jenis BBM yang dijual sesuai standar sehingga masyarakat tak perlu khawatir dalam menggunakan produk BBM milik Pertamina. Bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai, dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 24. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Pernyataan itu diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri yang menyatakan Pertamina rutin menguji BBM yang diproduksi. Pengujian dilakukan di beberapa titik termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75 tempat termasuk di Terminal Pertamina Pelumpang. Begitu juga di 33 SPBU yang tersebar antara lain di Jakarta, Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan. Dan hasil dari pengujian itu menunjukkan adalah kualitas produk BBM Pertamina sudah sesuai standar spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Ditjen Migas Kementerian SDM. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman menilai pernyataan Jaksa Agung dan Direktur Utama Pertamina itu merupakan bentuk upaya meredam ketidakpercayaan masyarakat terhadap BBM produk Pertamina. Namun, ia menilai pernyataan verbal seperti itu tidak cukup. Nah, karena masyarakat kemudian tidak percaya produknya SPBU Pertamina. Yang di Jakarta kan ini yang antri banyak sekarang di swasta, di Shell, Vivo, dan lain sebagainya. Jadi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup, Fitri. Karena apa? Harus dijelaskan. Hal senada disampaikan oleh pembalap nasional yang juga influencer otomotif Fitra Eri. Ia menyebut bukan tugas Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi apakah BBM Pertamina sudah sesuai standar atau tidak. Fitra juga menyatakan berbagai pernyataan seperti itu tidak cukup. Ya, saya sependapat dengan Pak Boyamin ya, bahwa ini tidak cukup. Apalagi dari Kejaksaan Agung yang sebenarnya kalau menurut saya bukan tugasnya Kejaksaan Agung untuk mengklarifikasi kualitas dari produk Pertamina gitu ya. Tapi saat ini masyarakat itu bukan hanya mengalami turun kepercayaan, tapi juga ada rasa sakit hati di sini. Jadi bukan hanya mereka tidak percaya lagi akan kualitasnya atau menurun, juga ada korupsi yang sangat besar. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan ke Pertamina tidak hanya dengan pembuktian bahwa bahan bakarnya sesuai spesifikasi. Iya, itu satu masalah. Konsumen merasa dia membeli barang oktan 92 tapi dapat yang lebih rendah, itu yang ditangkap oleh masyarakat. Tapi kemudian juga ada kasus korupsi yang sangat besar di dalamnya yang membuat
orang itu jadi seakan enggan gitu. Kalau saya berikan uang ke sana, apa nanti uangnya akan memperkaya koruptor. Jadi ini masalah krisis kepercayaan yang sangat parah. Kepercayaan itu dibangun secara lama, reputasi. Bisa jatuh dalam sekejap. Tapi bisa kembali lagi, tapi memang butuh waktu. Dan butuh waktunya ini tidak hanya dari Pertamina juga, tapi bagaimana aparat hukum membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya dan memberikan hukuman yang setimpal, serta Pertamina sendiri secara terus-menerus melakukan edukasi dan secara transparan memperlihatkan proses mereka yang sudah menuju ke arah perbaikan, perlahan-lahan akan bisa kembali kepercayaan itu dan pulihnya rasa sakit hati. Tapi tidak bisa instan kalau menurut saya. Dalam jumpa pers itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin juga membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang itu terbuka lantaran aksi korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini. Ya. Bagi Koordinator Maki Boyamin Saiman, peluang untuk hukuman mati itu memang ada. Kejaksaan Agung mesti menuangkan dalam tuntutannya nanti. Jika tidak, maka pernyataan Jaksa Agung itu hanya untuk menghibur masyarakat saja. Ya, kalau Jaksa Agung sudah berbicara begitu, nanti kan tinggal dirumuskan di dalam sidang, dalam tuntutannya untuk menuntut hukuman mati, karena memang kualifikasi pasal 2 ayat 2 itu dalam keadaan bencana atau ini merugikan masyarakat banyak, tapi memang salah satunya itu adalah dalam keadaan bencana. Nah, itu kalau dalam keadaan pandemi dan masyarakat juga sulit ekonominya, ternyata membeli sesuatu yang palsu atau abal-abal, atau misalnya tadi dikatakan oplosan misalnya begitu, sehingga malah menambah rusak dan kemudian kendaraan tidak bisa dipakai gitu. Tapi cerita itu kan malah belakangan, waktu 3 bulan 4 bulan yang lalu itu di Cibinong. Nah, tapi selama ini seperti apa? Nah, mekanik kan bengkel belum melakukan survei penuh terhadap kendaraan-kendaraan. Tapi apapun, peluang itu besar. Dan sekarang saya tuntut aja Kejaksaan Agung nanti harus konsisten menuntut perkara ini dengan hukuman mati. Jangan seperti kemarin rame-rame setelah kasus Jiwasraya Sabri, setelah dituntut hukuman seumur hidup baru menuntut hukuman mati dengan alasan residivis. Padahal itu kan tidak residivis. Tapi waktu kasus yang berkaitan dengan minyak goreng, yang itu di saat bencana dan orang harus antri, tapi ternyata juga tidak dituntut hukuman seumur hidup aja, enggak gitu. Jadi ini yang hukum undang-undang mengatur itu, tinggal nanti kita kawal supaya Kejaksaan Agung betul-betul menuntut hukuman mati terhadap kasus ini. Itu aja. Kasus korupsi pengadaan BBM dan pengoplosan yang merugikan negara hampir 1.000 triliun rupiah dari 2018 hingga 2023 ini memang mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Publik bukan hanya geram atas korupsinya, tapi juga sakit hati karena merasa ditipu dengan BBM kualitas rendah. Situasinya diperburuk dengan berbagai pernyataan yang berubah-ubah dari berbagai pihak yang membuat publik makin skeptis kasus ini akan diselesaikan tuntas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.